Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi perkuliahan kita, yaitu tentang denah. Jadi setelah kemarin kita banyak membahas tentang bagaimana membuat sebuah struktur ruang itu, kemudian hubungan antara ruang. Untuk materi praktikum kita kali ini, kita akan mempelajari sedikit bagaimana sih tentang denah itu sendiri. Denah merupakan salah satu dari gambar dasar yang harus dipelajari oleh seorang arsitek untuk menyampaikan ide-ide bentuk dan ruang yang ingin disampaikan. Pengertian dasarnya, denah adalah tampak atas sesungguhnya. Jadi kalau kita punya rumah dari depan, kita lihat seperti ini, kita sebut dia sebagai tampak depan sebuah rumah, maka denah sesungguhnya adalah tampak dari atasnya. Jadi seperti kita naik ke atas rumah, kemudian kita melihat di atas rumah kita itu ada apa. Nah, kemudian selain tampak atas, denah sebenarnya sesungguhnya merupakan potongan dari bentukan 3 dimensi dari sebuah rumah itu. Jadi kita melihat dari atas, kemudian kita potong bangunan kita itu setinggi 1 meter, ini 1 meter dari lantai bangunan kita, sehingga nanti penampang yang dihasilkan dari garis potongan ini, misalnya garis merah ini, nanti akan menghasilkan denah atau gambaran tampak atas yang terpotong 1 meter tadi di bangunan kita, sehingga denah merupakan hasil dari transformasi itu tadi, dari diagram-diagram program ruang yang kita buat sebelumnya, kemudian diaplikasikan atau digambarkan dalam gambar teknik yang terukur dan terskala. Kalau kita menggambar di program ruang sebelumnya kan bentuknya hanya bubble-bubble diagram atau pola hubungan ruang yang sifatnya skematik dan tidak skalatis atau tidak terukur. Nah, kalau kita menggambar di gambar denah, keseluruhan gambar itu harus memiliki ukuran yang pasti dan memiliki skala yang terukur. Kemudian selanjutnya, apa saja sih informasi yang harus ada di dalam denah itu sendiri? Nah, di dalam denah saya selalu menyebut ada C, ada 3 C yang minimal yang harus ada di dalam sebuah gambar arsitektur atau gambar teknik. Begitupun dengan gambar denah. Jadi C yang pertama adalah notasi. Notasi ini menyangkut nama ruang, nama-nama area yang ada di dalam denah kita ini, menyangkut nama ruangnya atau ruang luarnya. Jadi misalnya ada kamar tidur, ada taman, ada kamar mandi, itu semua notasi nama ruangnya harus dituliskan. Kemudian selain nama ruang, notasi juga menyangkut arsiran atau renderan yang ada di dalam denah itu sendiri. Biasanya paling standar itu adalah arsiran mengenai material dinding dan material lantai yang kelihatan dari atas. Nah, ini juga ada kaidahnya, biasanya berbeda dari gambar arsitektur dengan gambar teknik. Kemudian si yang kedua adalah yang paling krusial juga adalah dimensi. Jadi dimensi ini menyangkut ukuran-ukuran dari satu titik ke titik lain, dari satu bidang dinding ke bidang dinding yang lain. Semuanya harus dijelaskan ukurannya, misalnya kamar mandi ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, semua jarak antara dinding atau dari dinding ke bidang di luarnya itu harus dinyatakan dalam ukuran, sehingga nanti gambar ini menjadi jelas masing-masing segmennya itu panjang dan lebarnya berapa. Kemudian C yang terakhir itu adalah elevasi atau ketinggian lantainya. Biasanya ditulis di bawah
notasi nama ruang. Jadi misalnya kita tulis notasi ruangnya teras, ditulis ketinggian lantainya minus 0,05 misalnya. Nah, kaidah menulis ketinggian ini biasanya dihitung dari ketinggian lantai patokan atau lantai normal, yaitu lantai ruang tamu atau ruang keluarga biasanya dijadikan patokan nilai lantai 0,0, kemudian dari situ akan dinaikkan atau diturunkan berdasarkan kebutuhan ketinggian lantai. Jadi biasanya teras, kemudian kamar mandi itu biasanya turun 5 cm, maka ditulis 0,05, artinya dia turun 5 cm dari ketinggian normal yang ada di lantai ruang keluarga atau ruang tamu kalau dia rumah tinggal. Itu kemudian 3 informasi inilah yang paling penting yang harus ada di dalam sebuah gambar denah. Nah, selain itu, denah juga sebenarnya ada beberapa jenis tampilan yang biasa digunakan ya. Jadi yang paling umum digunakan itu adalah denah arsitektural dan denah gambar teknik. Perbedaannya pertama untuk kebutuhannya. Jadi denah arsitektural ini biasanya kebutuhannya untuk presentasi ke klien, presentasi marketing tools, biasanya buat pamflet atau flyer perumahan. Biasanya kalian dapatnya gambar seperti ini. Tujuannya untuk memberikan gambaran umum kepada orang awam tentang gambar rumah atau gambar desain denah yang ingin kita tawarkan. Biasanya dia lebih berwarna, terus lengkap dengan furniturnya, kemudian ada tambahan-tambahan lingkungan-lingkungan sekitarnya, sehingga dia lebih menarik karena tujuannya memang untuk presentasi atau jualan. Tapi meskipun dia berwarna, dia tetap punya ukuran dan skala yang terukur. Kemudian ada jenis gambar yang kedua, yaitu gambar teknik atau gambar kerja, biasanya kita sebutnya. Nah, ini gambar biasanya dipakai di lapangan untuk memberikan penjelasan dan untuk kebutuhan pekerjaan di lapangan. Jadi biasanya untuk komunikasi kalangan-kalangan yang memang mengerti soal teknis penggambaran. Jadi lebih banyak gambar-gambar di gambar teknik itu memberikan notasi-notasi atau kode-kode gambar yang hanya dimengerti oleh orang yang memang berkecimpung di bidang teknik atau konstruksi bangunan itu sendiri. Dan biasanya gambarnya tidak begitu mencolok, hanya hitam putih, monokrom. Yang penting semua kaidah-kaidah penggambaran, notasi tadi, dimensi dan elevasi itu biasanya lengkap ada di gambar kerja ini. Untuk mata kuliah kita biasanya kita menggunakan gambar jenis denah arsitektural ini untuk di mata kuliah asas dan studio perancangan. Nah, saya kira itu mungkin untuk pengantar awal untuk perkuliahan tentang denah. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya tentang skala gambar dan gambar ortogonal atau kaidah-kaidah penggambaran gambar teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.